Kamu sudah meninggalkan Yesus gitu ya? Iya, saya dituduh antikristus gitu. Antikristus. Antikristus. Ya. Terus apa lagi? Banyak sih. Banyak. Ada pendeta yang ini kontak Helvin buat balik lagi gereja gitu. Vin, balik gereja. Nih di sini nggak ada yang ngepel gereja gitu, ada nggak? Kalau pendeta saya justru cuma nanya kabar sih. Oh, nanya kabar. Iya, yang lebih ini malah teman-teman gereja saya. Teman gereja. Berarti masih ada komunikasi ya sama teman-teman gereja ya? Ya kalau mereka chat ya saya. Dulu terakhir waktu di gereja aktif. Lumayan. Gereja apa dulu namanya, lupa gua. GKDI. GKDI di Cikarang. Iya. Oke. Terakhir jadi apa? Tukang parkir bukan? Multimedia. Oh, multimedia, boy, keren multimedia loh. Berarti yang ini yang nyari-nyariin khotbah gitu. Iya, nyari-nyariin lirik gitu ya. Oh, lirik. Ya, lirik, khotbah gitu. Kalau pendetanya butuh buat next nampilin ayat. nampilin ayat, nampilin apa. Oh, berarti udah hafal dong. Ayat-ayat andalan pendeta udah hafal dong. Ya di ayat-ayat di jemaat tahu lah gitu. Tahu lah ya. Tahu. Gue boleh tebak nggak ayat yang paling sering lu tampilin dan paling rutin? Gue mau tebak nih. Apa tuh? Maliaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumahku gitu. Enggak sih. Oh enggak. Enggak sih. Biasanya kalau awal bulan kan mereka harus pasti ngotbahin itu. Ya kan? Tapi Maliaki itu justru pertama kali saya ke gereja saya dapat khotbah itu ayatnya Maliaki. Oh gitu. Yang Terus? My name is to be feared among the nation. Oh, oke. Terus Maliaki 3 ayat 6? Enggak. Enggak sih. Akulah Tuhan, aku tidak akan berubah gitu. Enggak. Ada kadang dipakai Tuhan nggak pernah berubah gitu. Nggak pernah berubah. Sama gitu kan. Iya. Nggak pernah berubah, kok bisa jadi Yesus? Iya makanya. Dan waktu itu. Oh, waktu itu. Iya, saya ininya. Iya. Sampai sekarang masih ada yang begitu? Masih ada yang kontak-kontak untuk ngasih ayat gitu? Ya kadang-kadang lah. Oh, Kita kadang-kadang. nggak setiap saat juga kan. Oke. Nah, dari ayat-ayat atau mungkin dari WA yang Helvin terima dari teman gitu, ada nggak yang merisaukan Helvin, mengganggu iman Islamnya Helvin, ada nggak? Ya mungkin lebih ke karena ilmu saya belum sampai ya ke situ ya. Jadi saya kayak minimal tuh mau tahu gitu. Ini saya pengen bisa jawab gitu. Oh, oke. Pertanyaan-pertanyaan begini tuh. Ya. Gitu. Oke, nanti apa aja mungkin boleh kasih tahu saya. Terus, tapi sebelum ke situ, tadi apa ayat-ayat yang tadi ditanyain, ayat apa? Yang dikirim-kirim ayat apa? Misal tentang ayat perintah sunat. Perintah sunat, Ya, terus jadi disambungin ke kau nggak bisa tunjukkan perintah sunat di Quran kan? Okay. Pasti pakai hadis kan, pakai dalil kan? Harus pakai dalil. Emang kapan Muhammad disunat? Umur berapa, Kak? Gitu. Mintanya ayat Quran. Orang itu mintanya ayat Quran. Iya, seolah-olah nggak ada perintah sunat dalam Quran. Itu Terus? Kan orang Islam itu maaf kata apa-apa harus pakai hadis, apa-apa harus pakai dalil. Bahkan ada perintah di Quran misal tentang kawin muta di apa? Kawin mut'ah. Iya, kawin mut'ah. Saya nggak tahu cara bacanya. Itu dibatalkan dalam hadis. Seolah-olah hadis tuh hebat banget. Terus? Bisa batalin ayat Quran. Ini mau dibahas sunat dulu apa mut'ah dulu nih? Jangan campur-campur topiknya. Sunat dulu deh. Sunat dulu. Biasanya. Oke. Berarti orang yang nanya begitu dia belum paham sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum. Ya. Kalau di Kristen sumber hukumnya apa? Cuman Bible kan? Bible. Di luar Bible mereka tolak kan? Iya. Nah, kalau di dalam Islam sumber hukum itu ada 4. Yang pertama Quran. Yang kedua hadis sahih. Ya. Yang ketiga ijma ulama. Kesepakatan para ulama. Yang keempat baru kias. Ya, kias itu analogi lah. Jadi kalau di dalam Quran nggak ada, ya harus turun ke hadis. Kalau di hadis nggak ada, ya turun ke ijma ulama. Kalau di ijma ulama, ya pakai ilmu kias gitu. Ya, tapi orang kalau memahaminya begini,
Kalau di dalam Quran nggak ada perintah spesifik, lu harus sunat gitu. Bukan berarti nggak mencakup, bukan. Di Quran ada ayat bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Apa tuh milah Ibrahim? Nah, kan itu harus tahu. Atau diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang Hanif gitu. Ya, jadi di Quran ada perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milah Ibrahim. Nah, di dalam milah Ibrahim itu apa aja? Ternyata di dalam milah Ibrahim itu salah satunya adalah sunat. Oke. Jadi orang itu nggak tahu kalau di dalam Quran ada perintah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, yang di dalam milah Ibrahim itu ada sunat gitu. Berarti sebenarnya di dalam Quran ada nggak perintah sunat? Ada, cuman nggak eksplisit gitu. Ya. Ada perintah sunatnya, tapi perintahnya bukan kamu harus sunat, tapi perintahnya ngikutilah milah Ibrahim. Di dalam milah Ibrahim itu ada salah satunya adalah sunat gitu. Oke. Berarti sebenarnya kan ada, cuman implisit gitu. Ya. Nggak eksplisit, nggak jelas-jelas tulis kamu harus sunat, nggak. Nah, di Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwa taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya. Ya kan? Artinya apa? Taatilah Allah berarti mentaati firman Allah. Taatilah Rasul berarti mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Rasul disunat gak? Disunat ya, kita sunat. Suruh ngikutin Rasul. Iya. Nah, sunatnya Rasul di mana? Di hadis. Gitu. Nah, jadi ada dua ini ya. Yang pertama adalah dia harus tahu sumber hukum dalam Islam, Quran, hadis sahih, ijma ulama, qiyas. Di dalam Quran ada perintah ikutilah milah Ibrahim. Di dalam milah Ibrahim ada salah satunya adalah sunat. Ketika di Quran ada perintah taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, kalau Rasulnya sunat dan Rasul juga memerintahkan sunat, ya kita ngikutin sunat Rasul. Gitu. Ya. Cara melihat atau cara mengikuti hukum dalam Islam seperti itu. Gitu. Sekarang tanya balik ke teman lu. Di dalam Bible, Musa sunat nggak? Nggak ada ininya ya? Nggak ada ayatnya. Tanya lagi, Daud sunat nggak gitu? Ada nggak? Nggak ada juga. Kenapa dia nuntut di Quran harus ada perintah sunat, Nabi Muhammad sunatnya ayatnya di mana? Kenapa dia nuntut begitu kalau di Bible-nya sendiri Musa nggak diceritain sunat, Daud juga nggak diceritain sunat gitu? Iya. Nah, itu pentingnya kristologi. Kalau kita tahu Bible mereka, kita kan setelah menjawab kita juga bisa nanya balik gitu. Ya. Terus dari keempat sumber hukum tadi, kenapa terkadang kita melihat antara perintah Quran dan perintah hadis misalnya, itu ada kontradiksi? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada hadis yang kontradiksi dengan Quran, hadis itu tertolak. Itu tertolak. Karena apa? Karena yang paling tinggi kan Quran. Jadi syarat hadis yang boleh dipakai sebagai sumber hukum Islam yang kedua, itu adalah hadis sahih yang tidak kontradiktif dengan Quran. Itu. Oke, sekarang mut'ah. Iya, tertulis di Quran gak berlaku lagi, dibatalinya di hadis katanya. Gini, ya balik lagi kita di taatilah Allah, taatilah Rasul. Masuk kan? Iya. Kalau lu udah ngikutin Allah, ngikutin Rasul, berarti apa yang diajarkan Rasul itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya lu ikutin. Gitu. Gini maksudnya. Sebelum Quran diturunin, sudah ada belum kawin mut'ah? Pertanyaan itu dulu. Tahu nggak? Saya belum tahu tuh. Sudah ada. Sudah ada kan? Sebelum Quran diturunkan, sudah ada kawin mut'ah belum? Sudah ada. Sebelum Quran diturunkan, sudah ada poligami belum? Sudah ada. Sudah ada. Ketika Quran diturunkan, Quran itu justru mengatur kawin mut'ah dan poligami. Mengatur, bukan memerintahkan ya, mengatur. Karena poligaminya sudah ada, bahkan di Bible kan kita bisa baca. Daud istrinya berapa, Salomo istrinya 700, Kuning 300. Dan pada saat itu di masyarakat di kalangan Arab, poligami juga sudah menjadi hal yang menjadi tradisi yang normal gitu buat masyarakat itu. Quran diturunkan untuk mengatur yang tadinya unlimited jadi limited gitu. Limited pun pakai
syarat yang berat gitu. Lu nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Ya kan? Begitu juga dengan kawin mut'ah. Kawin mut'ah sebelum Quran turun, kawin mut'ah sudah ada. Nah, Quran turun diatur. Dulu di istilahnya bukan di apa ya? Ketika sahabat ada yang melakukan kawin mut'ah ketika terjadi perang, sama Nabi memang dibiarkan. Tetapi belakangan baru dilarang. Ya. Yang melarang, ya kalau di hadis Nabi melarang, itu artinya apa? Nabi juga mendapatkan perintah dari Allah SWT. Yang namanya sebuah perintah, itu nggak bisa langsung hari ini, apa namanya, kita melihat ada kegiatan begini, hari ini kita larang langsung, nggak bisa begitu. Tadi kan ada kawin mut'ah, ada poligami, khomer. Sudah ada belum sebelum Quran turunkan? Sudah ada. Orang sudah terbiasa minum khomer. Ayat di Quran yang akhirnya mengharamkan khomer, itu satu ayat atau beberapa ayat? Beberapa ayat. Sehari langsung diharamkan, apa berapa tahun diharamkan? Kurang lebih 3 tahun baru diharamkan. Selama 3 tahun itu turun beberapa ayat. Yang pertama, lu kalau sebelum sholat jangan minum khamr ya, gitu. Sampai akhirnya khamr itu benar-benar diharamkan. Jadi sebuah pelarangan itu ada tahapannya gitu loh. Ya. Contoh lagi apa? Perbudakan. Sebelum Quran diturunkan sudah ada perbudakan belum? Banyak. Bahkan perbudakan itu sudah bisa dikatakan menjadi sendi-sendi perekonomian bangsa Arab pada waktu itu. Dan perbudakan tidak hanya di bangsa Arab tapi di bangsa-bangsa yang lain. Perbudakannya dihapuskan oleh Islam bertahap apa langsung pada saat itu? Bertahap kan? Ada yang dengan cara dibebaskan seperti sahabat Abu Bakar membebaskan Bilal. Ada juga nanti berupa sanksi atau hukuman ketika ada orang melanggar sesuatu, hukumannya dengan membebaskan budak, kan? Ada juga dengan pernikahan, budaknya dinikahi, ketika dinikahi anaknya hasil pernikahan itu tidak lagi menjadi budak, kan lama-lama jadi hilang budaknya. Iya, betul kan? Agama apa yang mempelopori penghapusan budak kalau bukan Islam? Abad 17, 18, bahkan 19, 20 aja di Amerika masih ada perbudakan kulit hitam. Iya kan? Iya. Nah, Islam udah dari abad berapa udah menghapuskan perbudakan gitu. Dan caranya juga pelan-pelan, nggak langsung blok hari ini diperintahkan, hari ini harus nggak boleh, enggak. Nah, begitu juga dengan kawin mut'ah. Ya. Jadi dia harus paham juga namanya penghapusan hukum itu di dalam, apalagi di dalam sebuah masyarakat yang sudah bahkan sudah menjadi sendi-sendi perekonomian, kalau langsung diharamkan bisa rusak malah sendi-sendi ekonominya. Tapi diatur dengan cara sedemikian rupa, yang tahu kan pasti Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu sekian akhirnya menjadi tidak boleh atau haram. Ketika sudah final menjadi haram, yang sendi-sendi ekonominya nggak rusak gitu loh. Diperbaikin dulu untuk berubah, untuk pindah, untuk migrasi. Yang tadinya budak itu sendi ekonomi, perlahan-lahan bermigrasi menjadi nggak boleh perbudakan. Gitu caranya Islam. Gitu. Baru paham. Jadi nggak cuman kawin mut'ah doang gitu yang dilarang secara bertahap. Ya, ada tadi apa? Poligami. Khomer, perbudakan, itu semuanya diatur dalam nggak seperti membalikan telapak tangan begini, ada time plan-nya gitulah. Ya. Paham ya? Nanti lu jawab dengan cara yang sesingkat-singkatnya gitu. Apalagi? Sekarang dipertanyakan tafsir Qurtubi. Qurtubi, soal apa? Soal surah Al-Ahzab. Quran surat Al-Ahzab. Oh, Zainab. Ya, pernikahan Zainab dengan Zainab. Salah satunya. Kan di situ juga ada ditulis katanya muslimah boleh memberikan dirinya kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya apa? Buat apa ayat ini? Apa urusannya sama Allah?
Kok urusannya sama Allah? ceritanya tuh. Ya, Karena kan kesannya oke. kan ini karena ini kan khususnya Nabi ya. Terus dari lihat ayat itu tuh seolah-olah tuh ini mah kelihatan banget kayak iniannya Nabi gitu buatannya. Nafsunya Nabi. Katanya kan. Kalau yang perempuan-perempuan itu, jadi seolah-olah gini, Nabi ini kan menjadi panutan, Nabi ini kan menjadi teladan. Melalui Nabi inilah kita bisa mengetahui bagaimana menghadapi istri yang punya sifat begini. Iya. Kalau cowok sifatnya banyak apa sedikit? Banyak juga atau gimana? Iya, maksudnya cowok sifatnya kebanyakan rata-rata itu kan ya itu aja gitu, nggak banyak dan to the point gitu kalau cowok. Tapi kalau cewek, karena yang cowok tadi itu begitu karena mereka kebanyakan menggunakan rasio atau logika. Kalau yang cewek kebanyakan menggunakan apa? Perasaan kan? Karena banyak pakai perasaan, makanya kan jadi banyak perintilannya. Iya. Nanti ada yang cemburu, ada yang suka ngambek, ada yang begini, ada yang begini. Sifat perempuan kan buat laki-laki kan susah dimengerti gitu loh. Siap. Ya kan? Iya. Tinggal bagaimana kita cowok menghadapi istri yang punya sifat tertentu gitu lah. Iya. Ya. Bener. Bener emang lu udah nikah? Oh bener? Belum. Oh belum? Kok udah tahu bener? Ya setuju aja. Ya ini cuma gambaran aja ya sebelum kita bahas ya. Ada cerita begini. Ini gue juga dengar dari temen gue nih. Ada kakek-kakek sama nenek-nenek sudah sama-sama tua, nikah sudah puluhan tahun. Si kakek ini kalau manggil istrinya itu selalu dengan sebutan sayang. Sayang sini, sayang hati-hati, sayang begini, sayang begini. Sama istri yang sudah tua rentak begitu aja masih manggil sayang. Ditanya sama cucunya, kakek kenapa romantis banget manggil nenek masih pakai sayang? Ngomongnya bisik-bisik sama cucunya, kakek lupa nama nenek. Ya begitulah benar. Ya. Coba kalau sampai istrinya tahu kakek apa, suaminya tak lupa nama istrinya, apa nggak marah-marah? Coba begini, nah kira-kira begitulah. Jadi yang namanya kalau mungkin dianggap bahwa wanita-wanita boleh apa tadi? Boleh apa tadi? Memberikan untuk menjadi istri Nabi. Iya. Sekarang gua tanya lu nih, kalau lu wanita, lu mau nggak jadi istri Nabi? Mau. Nah, kenapa? Hah? Kenapa? Nabi, ya nggak? Iya. Siapa yang nggak mau jadi istri Nabi? Misalnya ada raja di raja, penguasa seluruh banyak negeri atau banyak negara lah, penguasa yang sangat hebat lah. Wanita-wanita yang belum nikah disuruh jadi istrinya raja, walaupun selir lah, mau nggak? Mau. Iya. Jujur kan? Lu jujur kan? Ini juga, ini kan Nabi. Tapi maksudnya boleh memberikan diri untuk menjadi istri Nabi itu bukan karena hawa nafsu, bukan. Iya. Ditulis nggak spesifik wanita-wanita yang boleh memberikan diri menjadi istri Nabi minimal atau maksimal umur berapa? Enggak kan? Enggak. Nah, berarti buat wanita umur berapa aja boleh dong. Iya kan? Kecuali kalau ditulis wanita-wanita harus memberikan dirinya untuk menjadi istri Nabi tapi umur maksimal 20 tahun. Nah, itu lain cerita. Itu konotasinya bisa ke hawa nafsu. Tapi kalau nggak ditulis umur maksimal berapa? Berarti apa? Berarti ada tujuan di belakangnya. Tujuannya apa? Seperti yang tadi saya bilang, karena Nabi ini suri toladan kita, jadi ketika Nabi punya istri begini-begini, itu yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Ya. Nah, bagaimana memahami sifat wanita yang beda-beda yang begini, yang susah dipahami dan sebagainya. Bagaimana menghadapi istri yang mungkin suka cemburu, yang rewel, yang bawel dan segala macam. Itu maksudnya. Itu. Ya, jadi nanti dari Nabi ini mengajarkan kepada istrinya itu yang juga bisa menjadi pelajaran buat umatnya. Itu. Paham. Selama ini pun sebelum saya dijelasin begini ya, yang saya dapat misal contohnya kenapa istri Nabi lebih dari 4 gitu kan. Saya pernah dengar dari kajian siapa gitu. Pokoknya kesekian banyak istri Nabi itu tuh kayak
mewakili sifat-sifat, Salah satunya itu, betul, salah satunya. Ya. sifat-sifat perempuan yang Salah satunya. Karena apa juga? Karena dari sekian banyak istri Nabi, ada yang bilang 12, ada yang bilang 13, yang gadis dan muda berapa orang? Kan itu juga harus cek. Apakah semuanya gadis dan muda-muda? Ataukah juga banyak yang janda-janda tua? Iya. Kan banyak juga yang janda-janda tua. Iya. Gitu kan? Jadi pernikahan Nabi yang lebih dari 4 itu adalah kekhususan buat Nabi. Kekhususannya apa? Salah satunya adalah untuk, seperti tadi bilang, untuk bisa menjadi pelajaran buat kita, sifat-sifat wanita yang buat cowok tuh susah dimengerti gitu lah. Gitu lah. Iya. Ya, nah kira-kira gitu. Terus kemudian juga pernikahan atau istri Nabi yang lebih dari 4 itu kan tidak semuanya atas dasar hanya masalah suami cari istri atau istri cari suami, tapi ada juga yang istri diperistri sama Nabi karena dia suaminya meninggal dalam perang. Ada juga untuk mengikat hubungan baik antar suku. Ada juga yang menjadi pengikat hubungan baik antar dua bangsa gitu. Nggak cuma masalah hanya mau cari istri cari suami, enggak gitu. Kan dari sekian istri Nabi semuanya tuh ada latar belakangnya gitu. Iya. Ya. Dan karena itu adalah kekhususan buat Nabi, jangan terus kita enak Nabi istri boleh 4, kita maksimal 4 gitu. Kewajibannya Nabi juga lebih dari kita. Iya. Sholat tahajudnya Nabi itu wajib buat Nabi. Buat kita Sunnah. Oh lu tahajud wajib. Isya aja telat kadang-kadang ya. Nah, Nabi sholat malamnya, qiyamul lailnya sampai kakinya bengkak-bengkak, bacanya panjang-panjang. Itu kewajiban loh buat Nabi loh. Buat kita enggak. Jadi jangan melihat kalau kita diperintahkan maksimal 4 istri, Nabi boleh lebih dari 4, terus seolah-olah Nabi jadi hanya sebagai pemuas nafsu, itu salah besar. Ya, itu di belakangnya ada maksud dan tujuan. Juga Nabi juga mempunyai kewajiban yang khusus, yang lebih banyak daripada kita. Gitu. Terus yang Zainab, ya kan? Di situ ditulisnya apa? Menikahi istri anak angkatnya atau menikahi mantan istri anak angkatnya? Tahu nggak dia? Dia ya ibaratnya kan dituduhnya ya istri anak angkat. Berarti dia nggak tahu kan bahwa Zainab itu ketika dinikahi Nabi sudah dicerai sama anak angkatnya. Kalau sudah dicerai berarti istri anak angkatnya atau mantan istri anak angkatnya? Kalaupun disuruh cerai, Bukan Nabi yang suruh cerai loh. Bukan Nabi. Bukan, Nabi nggak suruh cerai. Mereka sendiri yang mau bercerai. Justru Nabi pernah menasihati anak angkatnya supaya jangan menceraikan. Tapi memang mereka sudah bertekad untuk bercerai. Nah, ketika bercerai baru turun ayat Quran, Nabi diperintahkan menikahi Zainab. Enak aja, suruh dia baca yang benar. Dari perintah itu dituduhnya seolah-olah kok bisa tiba-tiba langsung mensegerakan turunnya ayat Quran ketika Nabi ingin menikahi seseorang. Mensegerakan? Gitu kan. Iya, seolah-olah tuh. Emang ada narasi Nabi ingin menikahi Zainab sebelumnya? Nggak ada, cuma kan seolah-olah kan dibikin, setelah cerai itu langsung turun ayat Quran, seolah-olah diperintahkan. Makanya gini, yang tahu kapan-kapannya itu kan Allah SWT. Iya. Ya. Kita juga harus belajar. Kita sebagai orang Islam juga harus belajar dulu. Kenapa kok Nabi diperintahkan menikahi Zainab mantan istri anak angkatnya? Kenapa dulu dong? Harus tanya dulu dong. You know? Iya, ada asbabun nuzul kan? Enggak, bukan asbabun nuzul, tapi ada maksud apa di belakangnya. Itu yang penting. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Ini kan mantan istri anaknya. Iya. Ya kan? Itu hikmahnya adalah begini. Di kalangan orang Arab itu kan mereka juga berpandangan bahwa kalau mantan istri anak atau mantan istri anak angkat itu nggak boleh dinikahi gitu. Nah, ketika Nabi diperintahkan untuk menikahi Zainab mantan istri anak angkatnya, itu maksudnya adalah bahwa tradisi yang melarang menikahi mantan istri anak atau anak angkat itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi itu ada urusannya dengan
syariat juga gitu. Ngerti kan? Iya. Maksudnya itu gitu loh. Jangan terus kita membawa, oh ini karena naksir anak istri anak angkatnya, terus turun dianggapnya ayat bikin sendiri, terus suruh cerai, terus ini kain. Bukan begitu. Dia nggak tahu skop yang lebih gede lagi gitu. Paham ya? Iya. Terus apa lagi? Berarti kan dengan kata lain, namanya kristolog, kalau ditanya salah jawab pasti nyerang gitu dong. You know? Iya. Gue juga mau nanya, kalau Nabi menikahi Zainab, Zainab itu sudah menjadi mantan menantu. Mantan menantu. Ya, walaupun anak angkat nih, bisa dianggap itu Zainab adalah mantan menantunya. Oke? Di Bible, Kejadian 38, anaknya Nabi Yakub, anak keempat Nabi Yakub, namanya Yehuda. Punya mantu namanya Tamar. Anak pertamanya yang menjadi suami Tamar mati, digantikan sama adiknya Onan. Onan juga berbuat jahat, mati juga, dibunuh sama Tuhan katanya. Ceritanya begitu. Iya. Anak yang ketiga masih kecil, ya harus menggantikan kakaknya Onan. Tapi karena anak yang kecil ini masih kecil, Tamar disuruh balik dulu ke rumah orang tuanya sama Yehuda. Lu balik dulu ke rumah orang tua lu gitu, di kampung. Suatu ketika Yehuda datang ke kampung menantunya. Ini masih menantu kan? Masih menantu loh, bukan mantan loh. Karena apa namanya? Masih ada anak Yehuda yang mau menggantikan kakaknya gitu. Ya. Ketika Yehuda datang, si Tamar pura-pura jadi pelacur. Pakai kerudung di pinggir jalan. Ditawar sama Yehuda, ditidurin. Jaminannya apa? Tongkat dan cincin. Ngakunya mau dibayar pakai anak domba atau kambing lah. Tapi jaminannya karena waktu itu nggak bawa kambing, jaminannya pakai tongkat dan cincinnya Yehuda. Diserahin ke Tamar. Ditidurin, hamil. Ya, udah hamil baru dia minta pertanggungjawaban sama Yehuda. Buktinya apa? Lu ditidurin sama aku gitu kan? Buktinya kalung dan tongkat dan cincin. Cincin apa? Tongkat atau apa sih gue lupa. Saya juga lupa udah. Ya, tapi pokoknya ada nih. Sebentar ya, biar nggak salah ya. Biar nggak salah nih. Udah berbulan-bulan nggak lihat. Ya, sebentar. Kan mau dikasihnya seekor anak kambing, ya kan? Oh, dikasihnya cap meterai, kalung dan tongkat. Oh, berarti kurang ada cap meterainya. Berarti bener tongkat, cincin. Tongkat, kalung, dan cap meterai. Ya, bukan cincin ternyata. Ketika ngadep ke Yehuda, ngasih tahu, gue dikasih cap meterai, kalung, dan tongkat, baru Yehuda ngaku dia pernah tidurin Tamar. Si Tamar hamil. Tamar punya anak kembar. Peres dan siapa ya namanya ya? Nama anaknya adalah... Sebentar. Kembar ini pokoknya. Namanya Peres dan Zerah, kembar. Dari salah satu anak kembar ini yang menjadi leluhurnya Yesus. Iya. Ya. Matius 1 ayat 1. Dari Tamar, Peres, berarti yang Peres. Kan tadi Peres dan Zerah. Yang Peres ini yang menjadi leluhurnya Yesus. Berarti kalau gitu Yesus lahir dari perzinahan dong loh gitu. Kalau baca begini loh gitu maksudnya ya. Kalau Nabi dengan Zainab zina nggak? Enggak. Karena Zainab sudah diceraikan sama suaminya, anak angkat Nabi. Dan tujuan dari pernikahan Nabi dan Zainab itu adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Arab pada saat itu bahwa menikahi mantan istri anak atau mantan istri anak angkat itu nggak apa-apa gitu. Mengajarkan. Nah kalau Yehuda sama Tamar itu baru zina. Karena Tamar masih jadi menantunya. Lagi pula kalaupun dia bukan menantunya, dengan pelacur itu juga zina. Iya. Ya dong, tetap zina gitu loh. Nggak ada ikatan. Nggak ada ikatan. Peres yang menjadi leluhur Yesus. Oke. Ya. Terus apa lagi?
Bukti yang dikorbankan itu Ismail. Oke, lu ditanya begitu. Saya mau nanya, bukti dari Bible apa bukti dari Quran? kalau bukti dari Bible. Nah, buka Kejadian. Lu Terus baca? satu lagi bukti kalau Abraham pernah ke Mekah. Oh, Memang pernah ke Mekah kan, kalau Satu-satu, di sebelah kan satu-satu. ada ini. Ismail dulu ya. Bukti dari Bible. Kejadian 21 ayat 8. Oke, di situ apa? Bertambah besarlah anak itu Siapa? Ishak kan? dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan. Ya, yang disapi siapa? Ishak kan? Ya, anak kakek bernama Ishak. Terus setelah itu kan ibunya Ishak, Sarah, marah karena Ismail menggoda Ishak. Ya kan? Ketika Ishak disapi, berarti umurnya berapa? 2 sampai 3 tahun kan? Iya. Ya. Sedangkan Ismail lebih tua dari Ishak berapa tahun? 14 tahun. Karena Ismail lahir, Abraham umur 86. Ishak lahir, Abraham umur 100. Iya. Ya, berarti beda 14 tahun. Ketika Ishak disapi, Ishak umurnya mestinya berapa? 2 sampai 3 tahun dong. Tambah 14 tahun, berarti umurnya Ismail berapa? 16 tahun kan? 16-an. Kurang lebih minimal 16 tahun. Terus habis itu Sarah kan bilang ayat 10 nih. Ayat 10, Sarah kan nyuruh Abraham untuk mengusir Hagar. Iya, Lu bukanya jangan di Google, nggak ada aplikasi Alkitab ya? udah nggak simpen. Nih kalau gitu bacain aja. Ayat berapa nih yang mengusir? Gua buka di sini. Ini biar sama-sama baca. Jadi biar lu bisa jawab juga kalau ada orang nanya. Di ayat 10. Kejadian 21 ayat 10. Sarah minta ke Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya, ya kan? Iya. Terus keesokan ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air. Lu baca terusin deh, lu yang baca terusin. Dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Tunggu sebentar. Tadi gua bilang Ismail umurnya udah berapa? Ismail. Waktu Ishak 2. Disapi. Ya, Ismail berapa? 16-an. Baca lagi. Yang ayat berapa tadi? 14. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Anak 16 tahun ditaruh di atas bahu ibunya. Kira-kira gimana? 16 tahun loh. Berat. Ini orang Timur Tengah loh. Orang Timur Tengah tuh ras Kaukasoid loh. Badan gede loh pasti loh. 16 tahun ditaruh di bahu ibunya Hagar. Kira-kira make sense? Aneh ya? Oke, kita terusin aja. Terus kemudian apa? Baca. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Di mana? Padang gurun Berseba. Diingetin ya. Ingetin ya Berseba ya. Terus di ayat terus habis itu kan di padang gurun kan Ismail nangis karena haus dan segala macam sampai akhirnya Sarah Hagar menemukan mata air. Sumber air ya kan. Ada sumur lah pokoknya. Terus kemudian ayat ke 20. Baca. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kalau bilang ia bertambah besar, berarti waktunya berapa tahun? Ya berarti kan bertahun-tahun. Iya. Berarti kalau baca ayat itu, Ismail dan ibunya tinggal di Berseba selama bertahun-tahun kan? Iya. Sampai Ismail besar, kan ada tulisannya ia bertambah besar. Iya. Berarti bertahun-tahun kan? Terus ayat 21-nya? Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir, dari tanah Mesir. Berarti kalau begini,
mereka tinggal di Berseba kan sempat bertahun-tahun. Setelah dia besar baru tinggal di Berseba, baru dikasih istri sama ibunya orang Mesir gitu kan. Itu satu kan? Pentinggalannya. Ya. Habis itu ayat 22 sampai ayat 34 ini kan cerita Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek. Ya. Kalau baca ayat-ayatnya, ayat 31 deh dibaca. Di mana tuh tempatnya Abimelek dan Abraham membuat perjanjian? Berseba. Tadi Hagar tinggal di mana? Berseba. Ini Abraham bikin perjanjian di mana? Berseba. Kira-kira ketemu nggak itu Abraham sama Hagar? Sama-sama di Berseba nih. Paham nggak maksud gua? Abraham ngusir Hagar dan Ismail. Mereka akhirnya tinggal di Berseba sampai Ismail besar, baru baru Ismail dan ibunya tinggal di Paran. Berarti di Berseba ini bertahun-tahun nih. Iya. Ada cerita kemudian Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek di Berseba. Dipikir dulu nih ya. Setelah kejadian 21, buka kejadian 22. Habis itu apa? Ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, Terus? firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Di sini ditulis yakni Ishak gitu kan? Iya. Tapi ada tulisannya anakmu yang tunggal. Terus pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Berarti suruh ke Moria, ke gunung Moria, tanah Moria suruh ke tanah Moria. Nanti di gunung mana baru kasih tahu gitu kan? Iya. Ya, ingat ya tadi ya. Hagar Ismail pernah tinggal di Berseba. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di Berseba. Ya. Terus tiba-tiba setelah itu Abraham dikasih perintah suruh pergi ke tanah Moria bawa anak yang tunggal, tulisannya yakni Ishak. Iya. Berarti kalau begitu Abraham menerima perintah untuk mengorbankan anak yang tunggal itu, terima perintahnya di mana? Menerima perintahnya. Karena di ayat sebelumnya Masih di Berseba bukan? ya, karena di sebelumnya ditulisnya apa? Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Bikin perjanjiannya di Berseba. Dan Abraham masih lama tinggal di situ, di tanah orang Filistin. Berarti Abraham juga tinggal di Berseba juga kan? Iya. Terus tiba-tiba ada perintah korban suruh menyembelih anaknya. Berarti Abraham waktu terima perintah, terima firman itu Abraham lagi di mana? Berseba, negeri orang Filistin. Di Berseba kan? Iya. Oke. Ingat ya Berseba lagi. Terus habis itu kan ayat-ayatnya menceritakan Abraham membawa anak dan kedua bujangnya ke tanah Moria sampai di sebuah gunung yang sudah dikasih tahu mau disembelih nggak jadi, terus kan diganti dengan anak kambing atau dengan kambing besar lah. Domba jantan kalau di Bible ya, domba jantan. Setelah itu ayat ke 19 coba baca. Kemudian kembalilah Abraham dengan kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Ingat ya, Hagar Ismail tinggal di Berseba, Abraham dan Abimelek membuat perjanjian di Berseba, Abraham menerima perintah untuk mengorbankan anaknya juga di Berseba. Setelah ke tanah Moria, nggak jadi nyembelih anaknya, kembalinya ke Berseba lagi. Ingat ya? Ya. Sampai di sini gue punya pertanyaan. Kalau begitu, Abraham kembali ke Berseba itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Kalau anaknya dibawa itu Ishak. Paham nggak? Ya. Sedangkan yang tinggal di Berseba tuh Hagar dan Ismail. Sarahnya di mana? Baca Kejadian 23 ayat 1. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, terus di tanah Kanaan. Terus dong? Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Datang meratapi, datang dari mana? Dari Berseba.
Lu yang mikir sendiri kan? Dari Berseba. Berarti kalau gitu Abraham tinggal bareng Sarah nggak? Enggak. Nah, Ke Berseba. berarti kalau nggak tinggal bareng Sarah, yang mau dikorbanin anak yang mana? Pertanyaan begitu. Kalau di sini di Kejadian dua-duanya ditulis Ishak, tapi yang tinggal di Berseba Ismail, pulangnya ke Berseba, terima perintah di Berseba, terus Sarah matinya di Hebron, Abraham datang meratapi. Lah berarti yang mau dikorbanin ini siapa? Kalau gitu, pikir sendiri gitu loh. Kalau cuma nambahin kata Ishak mah gampang. Yang nulis Ishak siapa? Ya orang-orang Yahudi gitu maksudnya. Paham ya sampai sini? Iya, iya.